Pempengaruh Indonesia persoal mengapa Malaysia diundi bertemu lawan lemah. Seorang pempengaruh Indonesia tidak berpuas hati mengapa Malaysia berada dalam kumpulan di dalam pusingan kelayakan kedua Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction tentang sepak bola nih, geng ya. Itu hari ada sebuah TikToker orang Indonesia yang tidak berpuas hati Malaysia diundi bertemu lawan lemah. Nah, namanya juga diundi Thomas, mau lawan siapa aja itu namanya undian. Masa kalau kita melawan misalnya orang tim negara kita Indonesia terus bertemu dengan Jerman, terus tidak mau gitu mau melawannya. Harus dihadapi, Mas, mau lawan siapapun kayak gitu. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan, geng, videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak video yang telah Mas Iki kumpulkan buat kalian semuanya. Biar gak terjadi pergaduhan. Tiap ada bola selalu bergaduh tentang netizen Indonesia dan Malaysia. Aduh. Pempengaruh Indonesia persoal mengapa Malaysia diundi bertemu lawan lemah. Seorang pempengaruh Indonesia tidak berpuas hati mengapa Malaysia berada dalam kumpulan di dalam pusingan kelayakan kedua Piala Dunia 2026. Pempengaruh TikTok, Sport_Corner, ID mendakwa kumpulan D merupakan kumpulan lemah jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada dalam kumpulan F. Bila diperhatiin, kenapa lawan-lawan Malaysia dikualifikasi lebih mudah daripada Indonesia ya? Saat Indonesia harus menghadapi Iraq, Vietnam dan Filipina, Malaysia cuma lawan Oman, Kyrgyzstan sama Taiwan, katanya dalam satu hantaran video di TikTok. Begitupun, ramai penyokong Harimau Malaya kurang bersetuju dengan hujah yang dikemukakan pempengaruh Indonesia itu. Timnas Indonesia dan Malaysia beda nasib nih di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat Indonesia kebantai 1-5 lawan Irak, Malaysia justru menang 4-3. Memang lawannya beda kelas sih sama Irak, Malaysia cuma menang lawan Kyrgyzstan. Tapi ngomong-ngomong, kalau diperhatiin, kenapa lawan-lawan Malaysia di kualifikasi ini lebih mudah daripada Indonesia ya? Saat Indonesia harus menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina, Malaysia tuh lawannya cuma Oman, Kyrgyzstan, sama Taiwan. Tapi kita lihat aja sih, mana yang nantinya tampil lebih bagus dan akhirnya lolos ke babak selanjutnya. Ranking FIFA Indonesia naik, bikin media Malaysia ketar-ketir nih. Jadi media Malaysia, yaitu Makan Bola, lagi nyorotin kalau naiknya ranking FIFA Indonesia bikin Malaysia pengen ngejar. Indonesia diprediksi naik 2 peringkat di posisi 145 berkat menang atas Brunei kemarin. Nah, tambahan poin kemenangan Indonesia itu emang buat ngejar ranking Malaysia yang lagi turun 3 peringkat nih karena kalah atas Tajikistan. Tapi FIFA belum resmi nih ngumumin tentang naiknya peringkat Indonesia. Negara yang dijuluki Macan Malaya itu sampai nyebut kita tuh musuh tradisionalnya loh. Nah, nantinya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia gabung di grup F bareng Filipina, Irak, dan Vietnam. Kalau Malaysia sendiri nanti ada di grup D sama Taiwan, Kyrgyzstan, dan Oman. Ayo, semangat terus Indonesia! Inilah 5 negara yang tak terima timnas Indonesia main di Piala Dunia U17, teman sekalian. Nomor 1 itu bawa FIFA, teman sekalian. Langsung saja kita lihat, ini ada 5 negara yang tidak terima timnas Indonesia main di Piala Dunia. Kita mulai dari yang kelima, ada Peru, di mana Peru pernah dicalonkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 namun gagal. Yang keempat, timnas Laos, teman sekalian. Ini lolos ke Piala usia 17 namun tidak lolos ke Piala Dunia. Yang ketiga ada Thailand. Thailand sendiri sangat iri melihat Indonesia menjadi tuan rumah. Yang kedua ada Vietnam. Kita tahu sendiri media Vietnam banyak sekali menyindir timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia.
Yang pertama, Malaysia. Ini mengusung berjutaan timnas Indonesia sangat iring ketika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Ya, begitulah sepak bola ya, geng ya. Ada kalah, ada menangnya juga. Yang kalah ya kita harus berjuang, yang menang kita harus syukuri kayak gitu ya, geng ya. Jadi memang dari dulu ya kalau sepak bola ini antara Indonesia dan Malaysia selalu memanas ya. Tapi semenjak tahun berikutnya ini syukur alhamdulillah para supporter-supporter ini ya maupun dari Malaya sama Ultras Malaya ya dan apa pendukungnya Garuda Indonesia juga sudah mulai membaik ya. Kayak gitu. Janganlah kita bergaduh masalah tentang bola. Kalah menang itu hal biasa. Sokong mah sokong aja, nggak usah apa namanya ya saling menghina, saling mencaci maki gitu loh ya. Kalau kita saling mencaci maki dan saling menghina, maka kita akan ditertawakan oleh negara-negara barat ya yang menyokong siapa lagi kalau bukan Israel. Udah tahu sendiri kan, negara antara Indonesia dan Malaysia itu sangatlah kuat mensupport ataupun menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina ya. Ya kalau kita saling adu dokumen ya, apa namanya lah itulah ya pokoknya gitu ya, geng ya. Jadi kita tuh diketawakan gitu loh. Ternyata sama bola aja berantem mereka. Kayak gitu loh, geng. Jadi buat konten-konten kreator Indonesia ya dan konten-konten kreator orang Malaysia juga, marilah kali kita saling mensupport. Tapi ikinya yakin ya, banyak kan netizen daripada Malaysia ini ya. Netizen Malaysia ini yang bilang masih selalu baca dan selalu apa namanya ya selalu baca di TikTok itu bila ada kayak gini, tahniah buat Indonesia, semoga Indonesia bisa membawa pialanya, tahniah buat Indonesia. Mas Iki selalu baca seperti itu, geng ya. Tapi kenapa banyak konten kreator TikTok ini juga termasuk sekarang ya, geng ya, karena lagi viral-viralnya banget. Banyak konten kreator itu seakan-akan demi views ataupun demi followers ya seakan-akan apa ya menebarkan kebencian lah, iri lah, inilah kayak gitu ya. Namanya juga konten kreator TikTok ya, geng ya. Mungkin beliau nih gak ada konten lainnya selain tentang konten itu. Kenapa tidak membahas tentang konten wah Malaysia mengejar Indonesia ataupun Indonesia lagi mengejar Malaysia, saling bersaing satu sama lain tapi bersaing dengan cara sehat. Kayak gitu kan lebih baik kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Bila tersilap kata ataupun terucap salah kata dari Kinya mohon dimaafkan. Bukan unsur disengaja melainkan dari kurang pengetahuannya Ikinya. Oke, geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Menurut kalian mana yang benar, mana yang salah? Komen di bawah ya. Ikinya yakin orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang pintar, tidak mudah untuk diprovokatorin ataupun tidak mudah untuk menonton berita hoax ya, geng ya. Orang-orang Malaysia ini sukanya menonton fakta dan fakta kayak gitu. Oke, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.